Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo? Kembali kita berjumpa di acara Info Gunadarma. Acara ini disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Saat ini kita seperti biasa akan berbincang membahas tentang pendaftaran baru di Universitas Gunadarma, sekaligus juga tentunya berbagai informasi mengenai Gunadarma dan apa saja perkembangan yang terjadi di Gunadarma kita akan sama-sama ketahui saat ini. Saya sudah terhubung dengan narasumber hari ini, yaitu Ibu Dr. Oktaviani Eskom MMSI. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, terima kasih. Apa kabar Mas Yuda? Sehat, masih sehat. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Iya, baik Bu. Ya, kita akan mencoba untuk kembali menginformasikan kepada sahabat Mega Suara semuanya mengenai Gunadarma di kesempatan kali ini, dan tentu saja untuk Anda yang mau bergabung juga nanti bisa terus bersama sampai tuntas ya. Dan sebelum kita lebih jauh berbincang tentang Gunadarma, saya juga ingin tentunya berkenalan dulu dengan narasumber kita. Ibu, silakan mungkin boleh disampaikan dulu keseharian Ibu di Gunadarma nih seperti apa? Ya, silakan. Begini, tahu dulu ya. Saya sehari-harinya itu sebagai tenaga pengajar di 3 fakultas, karena saya backgroundnya dari komputer, jadi saya mengajar walaupun di beberapa fakultas tetap aja basicnya yang diajarkan adalah tentang komputer juga. Okay. Nah, selain sebagai pengajar, saya juga sebagai staf di Sekretariat Rektor yang membantu kegiatan pendaftaran mahasiswa baru. Kebetulan yang membantu kegiatan pendaftaran mahasiswa baru. Seperti itu. Jadi pas banget nih kalau kita ngobrolin mengenai pendaftaran mahasiswa baru ya. Selain itu Bu? Selain itu saya mengajar itu di Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Psikologi. Yeah. Nah, kalau untuk Fakultas Teknik Industri saya mengajar kelas 2. Dan Fakultas Ilmu Komputer juga kelas 2. Untuk Fakultas Psikologi saya mengajar kelas 1, seperti itu. Tapi semuanya kembali lagi ke ujung-ujungnya adalah komputer, karena saya juga backgroundnya komputer. Kebetulan saya juga lulusan dari Universitas Gunadarma dan mendapatkan beasiswa untuk program S2 dan S3-nya. Oke, jadi asli berdarah Gunadarma ya untuk semuanya. Baik Ibu. Ya, update terkini di Gunadarma seperti apa nih Bu? Terutama mengenai kegiatan perkampusan ya, boleh diupdate dulu sejenak, mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa sekarang? Untuk saat ini Universitas Gunadarma melakukan pendidikan secara online. Semua kegiatan dilakukan secara online, baik untuk perkuliahan maupun urusan di administrasi, semua dilakukan secara online. Begitu juga dengan pendaftaran mahasiswa baru, karena kan kita tahu ya saat ini COVID itu sangat tinggi sekali. Jadi kampus kami menerapkan semua kegiatan dilakukan secara online, baik perkuliahan maupun praktikum. Jadi praktikum pun kami secara online. Nah, untuk perkuliahan di Gunadarma memang sudah menerapkan model perkuliahan virtual. Ya, sebelum ada COVID itu kami sudah menerapkan kegiatan perkuliahan secara virtual, walaupun itu dilakukan sebagai
pelajaran tambahan, ibaratnya sebagai pertemuan tambahan. Jadi kalau misalnya kita punya 14 kali pertemuan dalam satu semester, ada 3 kali pertemuan yang boleh dilakukan secara online dengan menggunakan virtual class. Nah, jadi pada saat ini kita harus melakukan semua perkuliahannya secara online, ya bukannya berarti kami sombong, tapi kami sudah Sebenarnya itu sudah sudah dari dulu. biasa buat kami seperti itu. Iya. Baik, jadi sudah cukupnya familiar dan tidak terlalu asing sebenarnya. Dari dulu sudah dilakukan ya sama Gunadarma. Iya, betul. Baik. Terus saat ini juga kami membantu pihak pemerintah ya untuk melakukan vaksinasi. Jadi di kampus Gunadarma kami mengadakan program vaksinasi untuk mahasiswa dan keluarga dosen Gunadarma. Itu ada satu kampus yang di daerah Ciracas yang kami tunjuk sebagai sentral vaksinasi. Dan selain itu kami juga menampung warga sekitar yang berkesempatan untuk melakukan proses vaksinasi tersebut. Jadi salah satu program bantuan untuk masyarakat ya, dari kampus untuk masyarakat ya. Jadi sudah melakukan itu. Baik, ini kita akan langsung ke sebelum kita bicara mengenai pendaftaran mahasiswa baru nih. Sampai saat ini update-nya seperti apa nih mengenai pendaftaran Ibu? Untuk pendaftaran mahasiswa baru sampai saat ini sudah lumayan banyak ya Pak ya. Ya Mas ya, yang mendaftar di Gunadarma. Saya bisa lihat dari proses orientasi. Kalau dulu kita mengenalnya orientasi kampus ya Pak, ya Mas ya. Sekarang PKKMB itu kita sudah ada 5 kali PKKMB dan yang terakhir nanti yang batch ke-6 itu dilakukan insya Allah tanggal 31 Juli. Itu untuk masing-masing batch itu ada pesertanya dari calon mahasiswa barunya itu ada sekitar 600 sampai 700 mahasiswa. Jadi kalau dari situ kalau kita totalkan untuk 6 kali berarti lumayan banyak gitu calon mahasiswa barunya dan semuanya dilakukan secara online. Ya, oke. Pendaftaran secara online dan masih dibuka ya sampai sekarang juga Bu ya, masih tetap membuka betul. Terus ya. Betul Mas, untuk pendaftaran sampai saat ini masih dibuka buat calon mahasiswa yang mau mendaftar di Gunadarma boleh mengunjungi website pendaftaran.gunadarma.kcid/2021. Di sana akan ada petunjuk atau pengarahan bagaimana cara proses untuk mendaftar di Universitas Gunadarma. Selain itu bisa juga melihat seperti apa Universitas Gunadarma di website kami di gunadarma.ac.id. Oke. Ya, program studi yang sekarang ditawarkan oleh Gunadarma ini bisa disampaikan Bu, kira-kira ada berapa banyak dan ini untuk seperti apa untuk peminatannya? Di Gunadarma kita memiliki 8 fakultas. Ya. 7 fakultas, 1 program diploma 3 dan 1 program pascasarjana yang terdiri dari S1 dan S2. Di mana masing-masing fakultas tersebut ada program studinya masing-masing ya. Kalau untuk diploma kita memiliki 6 program studi, kalau untuk sarjana ada 20 program studi, untuk S1 ada 20 program studi, untuk S2 itu ada 8 program studi dan untuk doktoral S3 kita ada 3 program studi. Semua itu ada di Universitas Gunadarma dengan posisi pembelajaran yang dibasickan secara komputer karena basic kami adalah universitas komputer ya dulunya. Kami kan adalah universitas komputer. Jadi sekarang pun semua program studi yang ada di Universitas Gunadarma tetap memiliki basic komputernya. Walaupun itu fakultas yang misalnya fakultas psikologi atau fakultas sastra seperti itu kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan komputer, tapi karena kami tahu bahwa komputer itu akan digunakan kapanpun dan di masa depan pasti semuanya akan menggunakan komputer. Karena itu dari awal kita sudah mengajarkan sisi komputernya dari mulai
semester 1. Oke. Jadi artinya semua itu berdampingan, selalu didampingkan dengan komputer ya Bu ya. Iya. Oke. Menarik sekali, ini banyak sekali prodi yang memang cukup ini. Nah, dari yang Ibu sekarang Ibu mengajar tadi ada di teknologi industri ya kalau nggak salah, atau apa Ibu? Iya, betul. Ya, Saya mengajar di Fakultas Teknologi Industri. Di Fakultas Teknologi Industri sendiri dia ada 5 atau 6 gitu. Saya agak lupa untuk program studinya. Saya mengajar di Teknik Informatika. Nah, yang kadang-kadang calon mahasiswa itu agak bingung karena di komputer itu ada, di kami itu ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan ada teknik komputer. Itu yang kadang-kadang membuat calon mahasiswa itu bingung, apa bedanya teknik informatika dengan sistem informatika. Seringkali pertanyaan yang timbul seperti itu pada saat kita melakukan pendaftaran secara offline. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, kalau ibaratnya kita punya atau mengendarai suatu mobil. Nah, yang membuat mobil tersebut adalah jurusan sistem komputer, yang merancang supaya semua onderdil di dalam mobil tersebut terkonek dengan baik sehingga mobil itu bisa berjalan adalah teknik informatika, dan yang menganalisa menjalankan mobil tersebut sampai melakukan evaluasi tentang mobil tersebut adalah sistem informasi. Itu yang seringkali kami jelaskan kepada calon mahasiswa, ini loh ini bedanya. Jadi kalau jangan sampai salah. Memilih jurusannya nanti salah ya, ya. Ya betul. Jadi kadang-kadang udah ini, oh saya maunya bukan yang itu, saya maunya yang sistem informasi. Ternyata jadi salah, kan itu kasihan calon mahasiswanya juga. Jadi salah masuk ya Bu ya. Ya minatnya betul. Beda masalahnya. Minatnya bukan ke situ, ternyata salah masuk. Nah ini juga ini. Jadi sahabat Megasora, untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik calon mahasiswa mungkin yang ini jelas-jelas mencari informasi dulu ya mengenai program studi yang ada, terutama untuk sarjana ya. Tadi ada banyak program studi yang ditawarkan oleh Gunadarma untuk dipilih. Di D3-nya juga ada kan Bu ya? Ya, di D3-nya kita ada 6 program studi untuk D3, akuntansi, kebidanan, manajemen informatika, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan teknik komputer untuk D3-nya. Kalau untuk sarjananya S1 ada 20 program studi, dari mulai agroteknologi, akuntansi, dan macam-macam ya Pak ya. Yang maksudnya yang baru itu di kami adalah agroteknologi, sastra Tiongkok, pariwisata, ekonomi syariah, kedokteran, itu yang merupakan program studi S1 yang baru. Dan yang terakhir untuk kedokteran itu kami sudah membuka penerimaan mahasiswa baru bagi calon mahasiswa kedokteran. Oke. Jadi ada banyak yang bisa dipilih dan mungkin disesuaikan dengan backgroundnya masing-masing ya Bu ya. Dan nanti kita akan lebih lanjut bicara mengenai pendaftaran ya, mekanismenya, kemudian juga bagaimana hal-hal teknis yang perlu diperhatikan saat pendaftaran. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Megasora, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kita masih bersama narasumber Ibu Dr. Oktaviani Eskom MMSI di Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Baik Ibu Okta, selamat pagi. Sorry, apa kabar? Kita masih bersama ya di Info Gunadarma kali ini, dan sekarang saya akan coba untuk bertanya mengenai pendaftaran Ibu. Bisa dijelaskan mengenai pendaftaran saat ini, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana cara alur pendaftaran yang ada, karena secara online masih daring ya Bu ya. Silakan dijelaskan Bu. Terima kasih. Untuk pendaftaran di Gunadarma, yang pertama adalah kenapa sih kita harus mendaftar di Gunadarma? Nah itu penting, benar. Alasannya apa ya? Harus Gunadarma gitu ya. Pasti ada keunggulan ya Bu ya. Silakan Bu. Iya betul. Yang pertama, Gunadarma memiliki 20 program studi yang merupakan program studi unggulan kami, dan semuanya dengan fasilitas laboratorium, fasilitas tempat perkuliahan, fasilitas
internet dan sebagainya yang memang cukup bagus untuk saat ini yang bisa kami unggulkan, bisa kami banggakan. Pertama seperti itu. Yang kedua, kampus, lokasi Universitas Gunadarma itu tersebar di beberapa tempat. Yang paling ibaratnya yang paling besar yang kita punya itu pusatnya ada di Depok, di Jalan Margonda Raya. Jadi kalau misalnya para pendengar adik-adik yang mau mendaftar di Gunadarma yang posisi rumahnya di daerah Bogor, Depok atau Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bisa langsung mendaftar memilih lokasi kampus di Depok. Yang kedua, jika para pendengar yang mau mendaftar dan lokasinya ada di daerah Bekasi ataupun Jakarta Timur, Jakarta Pusat, itu bisa mendaftar di lokasi kami yang ada di Kalimalang, namanya Kampus C. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, kami punya kampus yang ada di Cengkareng. Di Cengkareng ada ya? Untuk wilayah Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan Karawaci dan Tangerang secara keseluruhan itu bisa mendaftar di kampus kami yang ada di Karawaci, di daerah Kelapa II, Danau Kelapa II. Jadi kami berusaha menjangkau para calon mahasiswa sehingga tidak membuat mereka jauh banget ya kampusnya seperti itu. Kami berusaha mendekatkan dengan posisi mahasiswa. Yang pertama tentu saja itu akan meringankan proses transportasi ya Mas. Rasionalnya jadi lebih hemat kalau lebih dekat kampusnya ya. Betul. Transportasinya menjadi lebih hemat dan kalau yang rumahnya kebetulan dekat-dekat situ mereka tidak perlu kos tentunya. Dan kemudian yang ketiga masalah biaya. Berapa sih masalah biaya di Gunadarma? Universitas Gunadarma menyediakan jalur beasiswa. Ada program beasiswa ya, jalur beasiswa ada. Betul. Ada program beasiswa yang kami berikan baik beasiswa secara akademik maupun beasiswa secara prestasi. Kalau beasiswa prestasi yang sampai saat ini itu yang banyak kami berikan adalah untuk prestasi olahraga. Jadi ada dari cabang catur yang kebetulan besar ya Mas ya, yang besar itu dari cabang catur dan basket itu yang beasiswanya lumayan banyak. Para mahasiswa yang lumayan banyak memiliki beasiswa di bidang kedua olahraga tersebut. Kemudian dari bidang akademik, kami memberikan beasiswa jika mahasiswa tersebut memenuhi standar IPK yang ditentukan oleh jurusan. Itu kami akan memberikan program beasiswa juga. Nah, untuk calon mahasiswa baru, program beasiswa diberikan berdasarkan nilai rapot. Jadi dari nilai rapotnya kita akan seleksi, dia akan mendapat grade A, grade AA, grade A ataupun grade B. Dengan grade tersebut akan ada potongan beasiswa yang didapat oleh calon mahasiswa. Tentunya ini merupakan keunggulan dari Universitas Gunadarma yang bisa menjadi pertimbangan bagi para orang tua dan calon mahasiswa. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri, kami tidak menerima pendaftaran secara offline. Semua dilakukan secara online. Program pendaftaran secara online sudah berlangsung tidak hanya di tahun ini aja karena efek COVID, tapi memang sebelumnya sudah 2-3 tahun sebelum COVID itu kami sudah menerima pendaftaran secara online. Nah, untuk alur pendaftarannya, pertama calon mahasiswa tentu saja harus masuk ke website Gunadarma di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Di sana calon mahasiswa dapat melakukan proses registrasi dengan cara membeli formulir. Kemudian melengkapi persyaratan yang ada di formulir tersebut, mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya. Salah satunya adalah menyertakan fotokopi rapot 2 semester terakhir. Nah, dari seleksi rapot tersebut, kita akan menentukan apa grade yang calon mahasiswa tersebut dapat. Dari situ akan ada keluar hasil berapa biaya yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa sesuai dengan peringkat dari rapotnya tersebut. Nah, itu yang kami sebut sebagai program beasiswa untuk calon mahasiswa baru. Nah, setelah melengkapi formulir,
karena kita melakukan prosesnya ini secara online, kita tidak ada jalur tes lagi, Mas. Jadi Oke. semuanya kita seleksi berdasarkan rapot. Kemudian nanti ada pengumuman seleksi. Pada saat pengumuman seleksi tersebut, calon mahasiswa akan mendapat belangko yang harus dibayarkan. Proses pembayarannya pun menggunakan virtual account. Jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian dilakukan proses pembayaran uang kuliah dan dilakukan proses pendaftaran ulang. Nah, pada saat pendaftaran ulang otomatis calon mahasiswa harus melengkapi misalnya foto 4x6 dengan background yang seperti ini yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya. Kemudian fotokopi KK, fotokopi KTP kalau misalnya calon mahasiswa tersebut sudah punya KTP dan sebagainya. Itu bisa dilihat di websitenya pendaftaran. Kemudian setelah melakukan proses daftar ulang, calon mahasiswa tersebut akan dinyatakan sebagai mahasiswa Gunadarma. Nah, Iya. langkah pertama atau proses pertama yang dilakukan oleh mahasiswa baru Gunadarma tadi adalah pengenalan kampus yang kami sebut dengan PKKMB, proses pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Di sana mahasiswa baru akan kita kumpulkan dengan menggunakan fasilitas Zoom, akan dijelaskan seperti apa Gunadarma. Nanti ada sambutan dari rektor, jadi nanti ketemu nih rektornya, oh Ibu Margianti yang ini ternyata Ibu rektornya, kemudian para dekan-dekannya, para pejabat-pejabat yang ada di Universitas Gunadarma nanti akan bertemu langsung pada saat proses PKKMB tersebut. Nah, sampai saat ini sudah ada 5 kali pelaksanaan PKKMB. Oh, jadi bertahap ya, Bu ya? Ya, betul, bertahap. Pada setiap tahap itu ada sekitar 500 sampai 700 mahasiswa baru. Dibagi batch ya, ada batch 1, 2, 3 dan seterusnya. Dibagi batch. Nah, sampai saat ini sudah ada 5 batch dan itu kami gabung untuk semua fakultas. Ya, jadi walaupun dari fakultas, misalnya dari fakultas sastra, dia bisa tahu nih pejabat-pejabat yang ada di Fakultas Ilmu Komputer siapa saja, karena nanti di situ ketemu semua. Jadi tidak ada istilah tidak kenal, pasti akan kenal. Diperkenalkan ya, akan diperkenalkan begitu ya, Bu ya? Diperkenalkan. Iya. Kemudian diperkenalkan juga bagaimana cara proses pembelajaran di Universitas Gunadarma, fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sana. Nanti akan dijelaskan semua pada saat proses PKKMB. Nah, proses PKKMB yang akan dilakukan sebentar lagi atau batch ke-6 itu insya Allah diselenggarakan pada tanggal 31 Juli. Jadi bagi calon mahasiswa yang kok saya belum ya, nanti akan dihubungi oleh panitia. Iya. Menunggu-nunggu soalnya pasti itu. Ya, betul. Kan sudah selesai daftar. Saya mau lihat nih Gunadarma seperti apa. Karena selama ini cuma kita lihat website. Kalau website kan pasti tidak jelas ya, Mas, ya, tampilannya kan cuma 2 dimensi. Kalau pada saat Zoom kan nanti akan ditampilkan secara video-video untuk Gunadarma, prestasi-prestasinya. Dan untuk prestasi Gunadarma kami bekerja sama dengan banyak universitas dari luar negeri. Kemudian kami juga bekerja sama dengan badan-badan pemerintah yang ada di Indonesia. Sebagian besar itu seperti di Fakultas Komunikasi ya. Fakultas Komunikasi itu yang banyak bekerja sama dengan instansi-instansi seperti televisian atau radio. Contohnya salah satunya dengan Radio Suara ya, Mas ya. Baik, iya, ada banyak hal yang tentunya nanti juga kita akan tanyakan kembali, Bu. Ini banyak sekali, terutama mengenai hal-hal teknis persiapan, terutama untuk calon pendaftaran ini. Kira-kira hal-hal teknis apa yang memang harus dipersiapkan secara ini untuk sebelum mendaftar secara daring? Oh iya. Ya. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah raport tersebut harus di-scan, kemudian karena raport tersebut yang akan kita masukkan atau kita upload, yang akan calon mahasiswa upload di dalam website pendaftaran untuk tadi menentukan
apa grade yang diterima oleh calon mahasiswa. Dan grade tersebut nanti akan keluar berapa besaran beasiswa yang diterima oleh calon mahasiswa tersebut. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah scan dari kartu keluarga. Oke. Ya, untuk dari scan dari kartu keluarga, karena itu nanti datanya akan dikirimkan ke PD Dikti, karena di PD Dikti diminta data-data dari orang tua dan calon mahasiswa tersebut. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah KTP jika mahasiswa tersebut sudah memiliki KTP, dan yang pasti adalah yang harus dipersiapkan adalah biaya. Seperti itu sudah pasti sekali. Kemudian kalau untuk persyaratan lainnya seperti foto itu ada ukuran 4x6 dengan tentunya foto resmi, bisa menggunakan foto dari sekolah. Biasanya kalau dari sekolah kelas 3 itu sudah punya foto dari sekolah yang sudah ada formatnya. Itu nanti dipersiapkan. Yang kami minta yang ukurannya 4x6. Untuk masalah background itu tidak ditentukan. Oke. Bebas ya, yang penting kan fotonya pas foto ya. Iya betul, Iya. pas foto resmi. Ya, menarik sekali, dan kita masih nanti akan ingin bertanya lagi Bu ya. Jadi ada banyak hal yang ingin kita sama tanyakan juga. Mungkin di sesi berikutnya nanti akan kita bahas lagi. Tetap bersama di Info Gunadarma dan kami akan kembali setelah pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kembali di Info Gunadarma, dan kita masih bersama narasumber kita Ibu Dr. Oktaviani Eskom MMSI. Ibu, kita masih punya waktu sedikit lagi nih, kurang lebih 10 menit lagi. Kita masih punya waktu untuk informasi berikutnya. Ya, sahabat Mega Suara dimanapun berada, kita simak terus Info Gunadarma setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan untuk Anda sahabat Mega Suara yang tentunya juga masih belum jelas, Anda bisa buka websitenya di pendaftaran.gunadarma.ac.id untuk Anda yang tentunya ingin mengetahui seputar informasi pendaftaran ya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi nih sisa waktu kita untuk di Info Gunadarma kali ini. Ya, ada keunggulan lain Bu yang mungkin bisa disampaikan nih. Mungkin ada fasilitas untuk mahasiswa, ada juga mungkin buat kegiatan mahasiswa, bisa disampaikan. Ya, fasilitas yang didapat mahasiswa atau yang disediakan Alfred Gunadarma untuk mahasiswa baru itu, mahasiswa baru akan dilengkapi atau akan diberikan fasilitas handphone, di mana handphone tersebut akan digunakan untuk fasilitas yang kita sebut sebagai UG One Click dan UG On Your Hand. Jadi semua fasilitas dapat diakses dari handphone tersebut. Baik itu misalnya jadwal perkuliahan, jika ada seminar atau workshop yang disediakan di kampus, itu akan diberikan informasinya melalui handphone tadi, nomor handphone yang ada di situ. Oh, gitu. Kemudian kita juga memiliki yang disebut dengan student site untuk masing-masing mahasiswa. Mahasiswa akan dapat mendaftarkan student site-nya atau mendapatkan student site-nya dengan memasukkan nomor pokok mahasiswa sebagai username-nya. Kemudian kita juga memberikan portofolio mahasiswa dalam bentuk digital. Jadi kalau misalnya orang tua mau melihat, biasanya kan kadang-kadang kalau mahasiswa itu nilainya jelek, dia akan berusaha menutupi dari orang tuanya. Itu kalau di kami, orang tuanya dapat melihat nilai-nilai dari mahasiswa tersebut karena kita melakukan memberikan infonya secara digital. Jadi dapat diakses oleh orang tuanya. Mulai dikontrol ya sama orang tua juga. Betul, bisa dikontrol oleh orang tuanya. Gak bisa nyembunyiin nilai ya, berarti harus bisa dilihat. Iya, betul. Tadi itu dapat handphone, memang semua yang daftar itu kita dapat handphone yang memang berisi aplikasi itu. Iya, betul. Okay. Semua mahasiswa akan dapat handphone tersebut dengan isinya ada aplikasinya tadi, sudah ada aplikasinya tadi.
Jadi tinggal Kemudian- menggunakan saja berarti ya Bu ya. Ya, tinggal Oke. menggunakan saja. Kemudian juga ada untuk administrasi, dari segi administrasi semua bagian yang terkait dengan mahasiswa, misalnya perpustakaan atau BAK atau laboratorium, semua kita menyediakan fasilitas online. Jadi ada websitenya masing-masing. Jadi kalau misalnya mahasiswa butuh surat keterangan sebagai mahasiswa, dia dapat langsung masuk ke website BAK untuk mendaftarkan dengan nomor pokoknya, kemudian melengkapi persyaratannya, memasukkan nama, jurusan dan sebagainya untuk akan mendapatkan surat keterangan mahasiswanya tadi. Kemudian kita juga di kampus kami ada infrastruktur teknologi komunikasi dan mobile teknologi yang cukup kuat ya Mas ya. Jadi wifi kami lumayan bagus. Jadi banyak mahasiswa yang kadang-kadang tuh sengaja datang ke kampus supaya cari, Bu, ini kenapa kok ngerjainnya di kampus? Iya Bu, kalau di kampus wifi-nya kuat, wifi-nya kencang seperti itu. Jadi memang kami menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian ada juga sertifikasi profesional. Nah ini penting ya di era sekarang ini, sertifikasi profesi ini penting banget. Gunadarma memfasilitasi itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi dari semester 3 itu para mahasiswa sudah dibekali untuk mata kuliah yang sesuai dengan sertifikasinya. Oh gitu, semester 3 ya? Ya, semester 3 itu sudah dibekali dan nanti pada akhir perkuliahan atau sudah di tingkat akhir, nanti mereka akan kita uji kompetensi. Akan kita lakukan uji kompetensi dan sertifikatnya itu didapat oleh mahasiswa secara langsung, dan itu merupakan bekal mereka selain ijazah dan transkrip terutama pastinya ya, itu dapat merupakan bekal unggulan bahwa ini loh mahasiswa Gunadarma jurusan ini dia memiliki kompetensi di bidang ini. Dan ada sertifikasinya gitu ya? Ya, ada, sudah diberikan sertifikasi, dan itu memang proses sertifikasinya sudah diakui oleh pemerintah karena kita ada lembaga khusus yang memantau proses sertifikasi tersebut. Kemudian untuk media publikasi kami menyediakan UGTV, ada UGTV yang ada di Gunadarma. Jadi proses pembelajaran selain diberikan secara langsung oleh dosen, ada juga proses pembelajaran yang dilakukan melalui melalui UGTV. Itu ada proses pembelajaran yang diberikan di sana, di mana pada saat mahasiswa melakukan proses pembelajaran dengan UGTV tadi akan diterangkan oleh para dosen-dosen Gunadarma yang sudah sangat mumpuni di bidangnya. Dia akan mereka akan menjelaskan lebih dalam tentang program tentang mata kuliah yang kadang-kadang kalau kita belajar secara online itu agak ngambang ya, istilahnya agak ngambang ya Bu ya. Betul, karena kita tidak ketemu secara langsung. Nah itu dijelaskan lebih lengkap di dalam UGTV tadi, proses pembelajaran UGTV. Kemudian kami juga ada fasilitas ibadah pastinya. Fasilitas ibadah itu ada di setiap kampus di Universitas Gunadarma. Ada juga poliklinik. Walaupun untuk poliklinik belum semua kampus memiliki poliklinik, hanya ada di kampus Depok, kampus Salemba, kampus Karawaci, kampus Cengkareng, dan kampus Kalimalang. Seperti itu untuk polikliniknya. Itu mahasiswa yang misalnya pada hari perkuliahannya dia tidak enak badan atau apa, itu bisa langsung menghubungi dokter yang ada di poliklinik tersebut. Baik. Ya, jadi ada cukup lengkap ya. Ada call center yang bisa dihubungi Bu untuk penjelasan lebih lanjut, misalnya mengenai informasi pendaftaran dan sebagainya? Untuk proses pendaftaran Universitas Gunadarma, selain di dalam webnya, di web pendaftaran.gunadarma.ac.id, di sana ada juga helpdesk yang standby dari mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi kalau misalnya calon mahasiswa itu merasa mendapat kesulitan pada saat mengakses atau pada saat memenuhi persyaratan yang diminta pada saat registrasi, bisa menghubungi helpdesk-nya. Itu online secara langsung dengan menggunakan chatting.
Oke. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada penutup dari Ibu yang bisa disampaikan kepada pendengar Mega Suara dan pendengar kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo. Ya, bagi para pendengar radio Mega Suara, jika mau menggapai masa depan, maka bergabunglah dengan Universitas Gunadarma sesuai dengan semboyan kita, masa depan diraih saat ini. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Ibu sudah bisa hadir dan meluangkan waktunya di Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Semoga Ibu dan rekan-rekan di Gunadarma juga tetap sehat. Salam sehat buat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Yuda. Iya, sama-sama. Baik, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, sayang sekali waktunya sudah habis. Jadi kita akhiri dulu perjumpaan kita di Info Gunadarma untuk kali ini. Kita akan kembali di Info Gunadarma berikutnya. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.